Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini, sebelum kita membahas tentang kedudukan solat itu sendiri, disebabkan ada pertanyaan dari salah satu jemaah kita yang alhamdulillah itu diantara bentuk perhatian beliau, yang semoga dengan sebab perhatian beliau Allah memperbaiki dan menambah kualitas keagamaan beliau dan kita semua. Karena itu diantara tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita ketika kita memperhatikan agama Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, kebaikan pada agamanya, kebaikan pada akalnya, kebaikan pada perbuatannya dan segala liku kehidupannya, yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Orang yang tidak memiliki agama, memiliki kekayaan, mari kita melihat lebih banyak kerusakan daripada perbaikan yang ia lakukan. Maka dari itu barometer kebaikan itu dinilai dengan agama. Segala sesuatu kalau ada agama pasti tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Yang dia tanyakan adalah ketika lupa di dalam solat, apa solusi syar'inya dan apa dalil-dalilnya. Sudah kita jelaskan pertemuan kemarin tentang kalau kita lupa rukun, maka wajib mengadakan rukun kemudian menambah sujud sahwi. Dan kalau kita lupa kewajiban, maka yang wajib adalah sujud sahwi. Dan kalau kita lupa sunnah, itu tidak ada yang kita tambah dan tidak diwajibkan untuk sujud sahwi. Kemudian bagaimana kalau lupa? Itulah kedudukan sujud sahwi. Sujud sahwi kedudukannya dalam semua buku fikih, dalam semua mazhab, tidak keluar dari 3 masalah. Yang pertama, adanya sujud sahwi disebabkan adanya tambahan di dalam solat yang asalnya bukan solat, maka ini diwajibkan sujud sahwi. Yang kedua, adanya kekurangan di dalam solat, bagus kekurangan rukun, kekurangan kewajiban, kemudian ditambah sujud sahwi. Yang ketiga, adanya keraguan di dalam solat. Misalnya apakah ini sudah 2 rakaat atau 3? Maka yang ragu kita di dalamnya adalah 3-nya. Kalau 2-nya kan sudah yakin. Maka ketika ada di atas keraguan, maka kita mengambil keyakinan. Ambil angka yang paling rendah, yaitu 2 rakaat. Misalnya kita ragu 1 atau 2, ambil 1. Nanti tambah lagi 1, baru kita sujud sahwi. Kemudian tambahannya kalau misalnya memang 2, solat subuh kita jadinya 3 rakaat, apakah dosa? Jawabannya tidak. Disebabkan itu adalah kesalahan yang diangkat dosanya. Karena kita lupa. Karena rufi'al qalam an salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terangkat pena pada 3 keadaan. Yang pertama, orang yang lupa. Ini termasuk di dalamnya orang yang lupa. Lupa berapa rakaatnya. Namun kalau solat berjamaah ini sangat parah. Disitulah dari pertemuan sebelumnya kita sudah ingatkan bahwasanya solat berjamaah dirapatkan safnya. Kenapa? Agar tidak menjadikan syaitan-syaitan yang pada solat itu masuk di saf-saf kita dan menjadikan kita mengingat sesuatu yang tidak pantas diingat. Sehingga bukan membantu kita dalam ibadah, tapi menjadikan kita lupa dalam fokus ibadah. Sehingga itu tadi yang terjadi. Lupa berapa rakaat sudah kita solat. Kemudian, kapankah sujud sahwi dilakukan? Jawabannya sujud sahwi dilakukan kalau teringat di dalam solat, maka kita
setelah tahiyat membaca tahiyat sebelum salam wa barakatuh misalnya, sudah tahiyat, sudah bacaan tahiyatnya, sudah meminta perlindungan dari azab, kemudian sebelum salam kita sujud sahwi 2 kali dengan cara bertakbir Allahu Akbar, kemudian duduk di antara 2 sujud namun tidak ada bacaan, seperti duduk di antara sujud Rabbi ghafirli Rabbi ghafirli, cuma duduk saja. Bacaan sujudnya sama bacaan sujud di solat yang lainnya. Boleh subhana rabbiyal a'la, boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan bacaan yang lainnya. 2 kali sujud, kemudian langsung salam, tidak tahiyat lagi. Kalau teringatnya di dalam solat. Bagaimana kalau teringatnya di luar solat? Misalnya kita solat sunnah tadi, kemudian kita lupa ruku, langsung sujud. Kita tidak sadar, kita sadar seakan-akan sudah ruku. Kemudian diingatkan oleh salah satu jemaah, Ustaz kenapa tidak ruku? Karena pernah Nabi juga demikian. Pernah Nabi sholat asar 2 rakaat. Akhirnya ada yang berdiri, ya Rasulullah, apakah sholatnya sekarang dikurangi? Yang 4 menjadi 2? Kata Nabi tidak. Tapi Nabi yakinnya sudah 4 rakaat. Pernah juga sholat zuhur 5 rakaat. Itu Nabi sendiri. Yang sebenarnya itu bukan kesalahan, karena Nabi itu tidak ada kesalahan pada dirinya, karena dilindungi oleh Allah SWT. Tapi mau mengajarkan kepada umatnya, kalau terjatuh dalam kesalahan seperti ini bagaimana solusinya. Karena Nabi, keyakinan kita adalah maksum. Dia tidak akan pernah terjatuh dalam dosa. Disebabkan ketika ia ingin melakukan dosa, baru ingin, itu sudah diingatkan dengan wahyu. Itulah para Nabi. Kemudian itu yang kalau kita teringat di luar solat, maka yang dilakukan di luar solat. Langsung saja sujud sahwi, tidak perlu mengulang solat. Misalnya terjadi 5 rakaat solat asar, harus diulang solat semua rakaat. Itu kesalahan, itu kebodohan. Nabi tidak mengulang. Kalau misalnya karena kurang, maka ditambah, misalnya kita solat asar 2 rakaat atau 3 rakaat salam. Ada yang ingatkan, Ustaz kenapa 3 rakaat? Kita tambah 1, kemudian langsung salam. Tidak perlu mengulang 4 rakaat sekaligus. Jadi cukup 1 rakaat, ditambah kalau kurang, kalau lebih jangan lagi ditambahi. Ditambah kalau kurang, kalau lebih jangan lagi ditambahi, kemudian ditambah sujud sahwi. Ditambah sujud sahwi. Itu keadaannya. Namun kalau ada orang yang melakukan sujud sahwinya di luar solat, bagus dia ingat dalam solat atau di luar solat, itu tidak dipermasalahkan. Karena dalam beberapa riwayat, Nabi juga lakukan di luar solat. Sudah salam, baru sujud sahwi, itu juga boleh. Jadi mau teringat dalam solat atau di luar solat, maka boleh juga sujud sahwinya di luar solat. Itu tidak dipermasalahkan. Dibicarakan semua buku-buku fikih dan sepakat, tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Yang menjadi perbedaan pendapat, apakah sujud sahwi wajib atau hukumnya sunnah. Tapi lebih hati-hatinya kita lakukan. Lebih hati-hatinya kita lakukan. Kemudian karena waktu membatasi kita tidak sempat mengambil tentang kedudukan dan keutamaan solat, maka kita ambil seadanya saja. Kedudukan solat mungkin di pertemuan selanjutnya saja, karena kita menginginkan di channel YouTube kita nantinya itu memiliki judul-judul pembahasan-pembahasan sehingga memudahkan masyarakat ketika misalnya ada masalah dalam seperti ini, karena lupa karena saya memberikan judul, misalnya kesalahan-kesalahan salat seperti judul ini, judul tentang sujud sahwi, sehingga menjadikan di channel kita itu teratur. Dan itu insya Allah kita akan masukkan ke dalam YouTube. Ini sementara direspon sama teman-teman, siapa yang mengedit gambarnya, karena YouTube saya tidak bergambar. Disebabkan karena banyak maslahat. Karena menjaga keikhlasan ketika kita memiliki banyak subbreaker, itu sangat
orang-orang yang mengenal kita itu sangat sulit untuk menjaga keikhlasan, sehingga mohon maaf pada jemaah kita tidak memakai gambar, tapi kita memakai gambar sesuai judul, kemudian yang ada cuma rekaman suara karena inti dari rekaman kita adalah ilmunya. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.